Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang di channelku ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang baru mampir di channelku ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya. Energinya bisa saja first-person ya, terbolak-balik ya, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya, atau teman-teman jadikan hiburan juga boleh teman-teman. Oke, kita sapa dulu ya kartu yang mana. Di sini kita akan coba melihat judulnya apa ya. Saya pengen melihat pembalasan untuk si dia ya, pembalasan untuk si dia. Ayo kita tebar dulu kartunya teman-teman. Di sini kita akan lihat pembalasan untuk si dia. Kita buka 7 aja ya teman-teman ya. Oke, 4 5, kita buka 7 aja ya. Kelihatan ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, biar teman-teman kelihatan ya. Kita lihat 7 aja, kita buka ya. Dan juga teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke. Kelihatan teman-teman. Kan biar kelihatan ya. Oke. Ya, oke, kelihatannya teman-teman. Kita akan coba lihat judulnya ini. Saya pengen apa ya, karma terlalu ini. Kita bikin judulnya apa, pembalasan aja ya, pembalasan buat si dia. Oke, sudah kita tebar 7 kartu ya, 2 4 6 7. Oke. Oke, kita akan melihat apa sih yang dia dapat ya gitu. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu ya. Baik, pembalasan untuk si dia, ada gambaran Ten of Cup ya. Oke, Ten of Cup ini adalah sebuah cangkir ya. Cup ini tentang perasaan teman-teman ya. Dan di sini ada 10 cangkir ya, yang mana ditumpahkan langsung ke dia. Oke, saat ini dia, kalau saya lihat ya, sedang banyak terbebani ya, terbebani oleh masalah, atau terbebani oleh perasaannya yang sangat dalam ya. Ini bisa perasaan bersalah ya, ini bisa perasaan tidak enak ya, atau perasaan sakit hati bisa ya. Terkadang ya teman-teman, jangan kita sangka orang yang menyakiti kita itu enggak mikir ya. Kadang ini ya, kadang pembalasan yang paling berat untuk orang yang menyakiti kita ya teman-teman ya, atau apa ya, rasa bersalahnya ya. Dia dihantui oleh rasa bersalahnya ya. Oh, itu berat banget teman-teman
rasa bersalah itu. Dia merasa bersalah. Kenapa saya bilang seperti itu, teman-teman? Ya. Ya mungkin kita udah move on, ya. Mungkin masih ingat, tapi nggak separah itu, ya. Tapi dianya nggak move on, kepikiran terus, ya, kepikiran terus, ya. Berat loh teman-teman, rasa bersalah itu, ya. Kalau orang yang punya rasa bersalah, ya, jangan main-main, ya, berat, ya. Jadi dia saat ini terbebani oleh rasa bersalahnya dia, ya. Dia kepikiran terus, ya, sampai dia nggak enak makan, ya. Dia kerjanya nggak fokus, ya. Dia mau ke sana ke sini juga nggak nyaman, ya. Takut jumpa kamu gitu, ya. Dia ke sini takut dia jumpa keluarga kamu, ya. Pokoknya dia serba salah, ya. Jadinya dia mengurung diri, ya, mengurung diri aja, ya. Dihantui rasa bersalahnya yang rasanya tidak kunjung hilang. Ini berat banget ini teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, karena dia dihantui rasa bersalah, ya. Karena dia malas dia malas gerak, ya. Malas gerak ke sana, gerak ke sini, ya. Jadi adanya keseimbangan dia yang hilang. Ya, temperance-nya terganggu, ya, oke. Kalau nggak kerja, tentu nggak ada uang, ya. Kalau tetap kerja, kerjanya buruk, kinerjanya buruk, ya. Hasil dari kerjanya buruk, bisa-bisa dia bisa kena pecat dari pekerjaannya, teman-teman, ya. Oke. Jadi itu jangan dibilang kayak mana, ya, Bang, itu balasannya kok cuma segitu, ya. Jangan salah teman-teman, ya. Rasa bersalah inilah yang paling berat masalahnya, teman-teman, ya. Rasa bersalah ini yang paling berat balasannya, ya. Mungkin kita, ya, mungkin kita udah sampai mana, ya, udah sampai nikah lagi mungkin, ya. Tapi entah pergi kemana, tapi rasa bersalahnya masih tetap ada, ya, teman-teman. Itulah beratnya rasa bersalah itu, ya. Jadi saat ini selain rasa bersalah yang menghantui dia kerjanya nggak fokus, ya. Dianya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Juga keseimbangannya terganggu, ya. Si dia jadi nggak enak apa-apa gitu loh, ya. Jadinya kerjanya terganggu, ya. Mungkin itu tadi yang saya bilang, mungkin dia kerjanya bisa dipecat, ya. Kinerjanya nggak bagus, ya, jelek, buruk, ya, kinerjanya, karena udah nggak fokus, ya. Kita kalau kerja, ya, kita itu butuh fokus yang sangat tinggi, teman-teman. Ya, oke. Jadi teman-teman, dia ini itu tadi dihantui rasa bersalah tadi, jadi mengganggu aktivitas dia, ya. Nih, di sini juga ada Ten of Swords, ya. Dia merasa bersalah, ya. Dia merasa seperti tertusuk 10 pedang, ya, teman-teman, ya. Jadi itulah beban, ya.
beban perasaan bersalah tadi, ya, bebannya itu, ya, selain rasa bersalahnya, ya, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya, jadinya dia kayak sakit hati, ya, dia rasanya kayak nggak enak gitu. Ya, merasa tidak nyaman, ya, intinya dia terpuruk sekali, ya, compang-camping, ya. Nah, sebenarnya teman-teman, ya, mungkin dari kita udah, ya, is okay aja, ya, ya udah, kalau kita, ya, lanjutlah, ya, jalan, silakan, ya, karena bagaimanapun kehidupan itu berlanjut, berjalan, ya. Tapi kalau buat si dia, ya, di saat dia menyakiti kamu, dia akan memiliki rasa bersalah. Jadi apa ya? Dia kebayang yang dibikinnya kepada kamu, ya, saat membohongi kamu, ya. Ya, dia tidur, kebangun, keingat, ya. Tidur, mimpi buruk mungkin, ya. Jadi di situ, ya. Jadi kalau kita nggak siap berbuat kejahatan, teman-teman, jangan kita berbuat, ya. Oke. Jadi gini, kita dihantui oleh perbuatan kita, ya. Oke. Ya, tapi emang dasarnya, ya, orangnya ini apa ya? Orangnya ini memang penipu dasarnya ini, ya. Oke. Walaupun dia kayak gini, ya, dia masih nipu orang. Masih ada triki-triki, ya. Seven of Swords, ya. Jadi itulah kenapa dia belum dikasih Tuhan, ya, untuk di jalan ketenangan. Untuk di jalan apa maksud saya, ingin saya katakan, jadi dia belum dikasih Tuhan untuk tenang gitu jiwanya, ya. Oke. Ya, karena dia masih kecari korban si dia, ya. Ya. Walaupun dia nggak tidur, nggak apa, ya, dia masih mencari korban, ya. Masih ada Seven of Swords, ya. Masih juga nipu orang. Masih juga membohongi perasaan, ya. Membohongi perasaan orang gitu. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Mungkin dia komplain sendiri, ya. Tuhan kok nggak adil sih untuk aku? Nggak pernah bahagia. Ditanya dulu, ya, kamu nggak bahagia karena apa, ya? Ya, karena si dia membohongi orang, ya, karena mencari karma-karma buruk terus, ya. Iya, bagaimana mau bahagia, ya? Dia sendiri yang membuat ketakutan itu yang datang, ya. Dia sendiri yang membuat dia takut sendiri, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, karma si dia ini berat banget, ya. Nah, tapi sayangnya, ya, ini sayang banget ini, ya. Mungkin kita mulai kasihan, ya, tapi jangan dikasihani, ya. Saat kita ada rasa kasihan, ternyata si dia masih mencari korban, ya. Ternyata dia masih melakukan, ya. Ini kita kadang nggak bisa kasihan sama orang, ya. Contoh, ya, ini teman kita mencuri uang kita, ya, ya. Ini kita marah, tapi lama-lama yang namanya manusia pasti memaafkan, ya. Ya. Tapi dia sering juga mencuri-curi juga sama-sama orang, ke orang-orang lain, ya. Jadi kayak mana, ya? Jadinya kita timbul marah,
ya. Jadinya apa, kita ya dasar memang dianya aja yang nggak jelas, ya. Dasar memang dianya aja yang nggak beres, yang bobrok, ya, gitu, ya kan. Jadi inilah si dia. Jadi kalau dia pernah menipu kamu, dia masih menipu orang, ya. Kalau dia sudah menyakiti hati kamu, dia masih menyakiti hati orang, ya. Kalau dia selingkuh, dia masih selingkuh lagi, walaupun dia dihantui oleh rasa bersalahnya, ya. Jadi dianya nggak berubah, itu yang disayangkan, ya. Karena nggak berubah ini si dia, ya. Nah, di sini juga ada gambaran six of one, ya. Si dia ini juga gambarannya lagi menunggu, ya. Oke. Menunggu apa, Bang Jimmy? Ya. Dia masih menunggu. Maksudnya menunggu di sini, menunggu kesempatan ini, ya. Digandeng sama Seven of Swords, ya. Selain udah ada korban, dia nyari lagi, ya. Nunggu, sabar, ya. Walaupun perasaan hatinya nggak enak, ya. Walaupun terkadang dia mimpi buruk, ya, tetap juga dilakukan. Terus dia komplain sendiri, ya. Kenapa sih hidup aku kayak gini, ya? Kenapa, ya? Pertanyaan itu sudah terjawab oleh dianya sendiri, ya, membuat dia jadi seperti ini, gitu, ya. Sayangnya nih, dia nggak berubah, masih cari korban, masih cari mangsa, ya. Oke. Mungkin kamu sadar apa? Sebelum kamu menjadi korban sama dia, ya, kamu sering melihat dia kayak sering mimpi buruk gitu kan, kayak melihat sering dia bersalah, ya. Mungkin juga sebelum melihat kamu, dia sudah melihat orang lain gitu, ya. Jadi emang dasarnya kalau dia belum mau berubah, ya, tetap gini-gini terus si dia, ya. Walaupun dia dikasih rasa bersalah, dia gini-gini terus, ya. Di sini juga ada Seven of One, ya. Dan dia, teman-teman, ya, banyak mencarinya ini info dari teman-teman. Dia banyak teman gitu, ya. Ya. Dia ada teman, tapi sayangnya dia memanfaatkannya dalam hal yang buruk, ya. Ya, kita bisa banyak teman nih, ya. Ada banyak fungsinya, ya. Kita bisa menjadi hal positif dan bisa menjadi hal negatif, ya. Kalau dia mencari banyak teman, dia untuk menjadikan mangsanya dia. Mungkin dia nggak sadar, ya. Ya, ini maaf teman-teman, ya, suara anakku nih. Aku bikin videonya siang ini, ya. Dia mungkin mengintai anak orang kaya, mungkin, ya. Itu siapa sih, ya? Itu yang cantik itu siapa sih? Itu yang ganteng itu siapa sih, ya? Ternyata hanya untuk disakiti, ya. Tapi sayangnya, kenapa itu terjadi terus, ya? Dia orangnya hoki, ya. Oke. Dia itu tadi, ya. Mungkin Tuhan itu mau mengasihi dia ini yang terbaik, ya. Tapi sayangnya dianya aja, ya. Maksudnya dikasih Tuhan itu satu, ya.
pilihlah jadi baik-baik ya. Dianya aja yang nggak puas ya, mau banyak ya. Nah itu dia, dikasih apa, karma, pembalasan ya. Ini tetap juga masih belum berubah si dia ya. Nanti akhirnya dia ini akan capek sendiri, dia akan sakit sendiri ya. Kalau orang kayak gini ya teman-teman, dia akan berubah ya apabila dia sudah jatuh jatuhnya terbaring ya, terjatuh sakit ya, dia baru ya. Kalau kayak gini-gini aja masih belum gitu ya. Jadi kamu jangan merasa kasihan dengan dia, udah berubah ya. Dia masih gitu-gitu juga ya. Mungkin kamu kasihan lihat dia ya. Dia sakit, dia gini ya. Tapi ternyata masih juga ada mangsa, masih juga ada korbannya ya. Dia masih gitu-gitu aja kayak yang dulu, masih belum berubah ya. Jadi kalau kita lihat karmanya dia ini, dia sudah merasakan, tapi sayangnya dia nggak berubah juga ya. Ada orang yang akan berubah, dia sudah dikasih ujian ya. Nah ini dia sudah dikasih ujian malah makin bobrok ya. Udah batu hatinya ini ya, keras banget ya. Oke teman-teman, sampai sini aja. Jumpa lagi di video saya berikutnya ya. Dan buat teman-teman yang tidak resonate, ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Salam dari saya Jimmy di sini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.